Oke, kita lanjutkan ke tutorialnya tentang handling kamera. Nah, kita bisa lihat di sini ada menu video, lalu di sini ada menu foto. Terus saya riset dulu semuanya ya biar teman-teman tahu. Nah, di sini ada face detection, jadi kalau teman-teman motret orang, itu aplikasinya dia langsung mencari sendiri, otomatis menyesuaikan fokus pada deteksi orang. Dan timer juga kita bisa setting dari 1 second sampai 5 menit ya. Dan sekali lagi saya review saja balik repeat mode interval, jadi antara shot 1 dan 2. Terus more camera control, volume key ini ada di sini ya, dan di semua handphone itu bisa pakai untuk memotret ya. Nah, ini sudah saya jelasin di video-video ya, di video yang sebelumnya. Mungkin kalau yang baru datang dan baru lihat, mungkin harus lihat dulu video sebelumnya di introduction. Nah, ini juga bisa dikalibrasi ya, cuma saya nggak lakukan sekarang. Nah, kita bisa lihat di sini ada image quality, lalu ada image format. Image quality kita bisa setup mau berapa persen yang kita mau. Itu untuk mengatur kualitas dari JPEG file yang kita save. Has no effect for PNG, jadi kalau PNG itu tidak ada efeknya. Lalu kita lihat juga image format itu juga bisa diatur mau JPEG, WP atau PNG ya. Terus habis itu ini juga save image to HDR mode. Nah, perlu teman-teman tahu juga bahwa yang buat aplikasi ini dia juga bikin aplikasi HDR, itu juga bagus. Exposure bracketing stop, ini kita bisa atur mau setengah exposure value-nya ya, 1, 2 sampai ke 3 ya. Kita coba kita naikkan ke 3. Di exposure bracketing stopsnya saya naikin ke 3. Panorama auto crop, oke. Nah, terus ada artist, copyright, stem photo. Nah, ini menu-menu ini kita cobain aja, dicobain. Terus bahkan dia untuk stampingnya dia bisa atur font size-nya, font color-nya ya, text style-nya. Nah, ini kita bisa diatur. Oke, nanti kita masuk ke sini. Sekarang saya mau masuk ke photo setting dulu, ke kamera setting ya, kamera preview. Nah, ini ada ghost image ini jadi alpha value-nya, lalu bisa overlay image diatur dengan last photo taken, berguna kalau kita sedang berkomposisi. Nah, ini saya matiin dulu semua ya, supaya teman-teman ngelihatnya lebih enak. Jadi kita satu-satu, karena kalau nyala semua nanti takut bingung. Nah, ini sekarang dia sudah lebih sederhana tampilannya. Oke. Terus habis itu kita cek autofocusnya. Oke, dia ada di autofocusnya, kamera control ya. Pause after taking photo, perlu pause dulu apa nggak usah. Timer beep kalau ada kalau kita mengatur self timer. Bisa pakai Bluetooth juga, ini bisa diatur. Lock photo video orientation, kita mau vertikal atau horizontal kita bisa
atur juga time format, show camera when lock. Saya sedang cari autofocusnya, ada di mana autofocus ini, processing setting. Oke, nah sekarang saya matiin dulu untuk show gridnya, saya matiin, itu ada di pengaturan menu. Terus show grid, golden dan lain-lain ini saya matiin dulu supaya nggak bingung. Nanti kita membicarakan bagian preview itu alat bantu pada komposisi. Nah sekarang oke, ini sudah, kita cek, tes dulu sekali. Nah ini barusan nggak fokus, kita cari tahu, mungkin ada di sini. Kamera resolusi ini bisa diatur semua, auto level juga bisa, kita klik dulu. Terus habis itu kita lihat, nah ini fokusnya sekarang auto. Nah ini ya, kalau kita klik dia auto. Nah terus ini bagian flash ya, ini bagian flash, ini red eye, flash mati, flash automatic, flash nyala, exposure lock. Kalau tidak di lock kita bisa keluarin exposure kompensasinya, klik sini, terangin, gelapin ya. Kita fokus di kamera handlingnya dulu ini. Ini kalau sudah suka langsung di lock, jadi dia udah nggak bisa goyang lagi ya. Bukan fokusnya tapi exposure compensationnya. Saya buka lagi. Terus habis itu ini juga resolusi bisa diganti dari sini tuh, bisa diganti. Saya ganti lagi. Oke, terus timer juga bisa dari sini langsung. Nah ini saya pasang timer 3, 2, 1. Flashnya saya matiin sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, ini saya majuin dikit ya. Ya, terus habis itu kita handling kamera lagi, kita bahas. Repeat ini bisa diatur 2 kali, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Maksudnya pada saat jepret tuh kita bisa terus-terus. Sekarang coba 2 kali. 3, 2, 1. Nah, jadi dia ngambil 2 kali. Kalau kita atur ini, kita tambahin misalnya 4 kali. 3, 2, 1. Nah dia ngambil beberapa kali ya. Ini berguna kalau misalnya kita motret, taruh tripod, terus kita motret diri kita sendiri atau bersama teman-teman, ini bisa kita pakai. Ini zoom yang sebelah sini, sorry ya, ini zoom tuh, kita bisa zoom in, zoom out. Tetapi kalau kita zoom nggak rekomen terlalu banyak, terkecuali kita punya kamera memang megapiksel dan kualitasnya bagus untuk di zoom. Kalau tidak, lebih baik dihindari zoom ini ya. Ini saya balik ke repeat off, timer coba kalau 1 second. Nah seperti itu ya. Ini timer off. Ini fokusnya infinity sekarang. Oke, balik lagi. Dimana tadi fokus? Ini tadi saya klik di sini. Ini makro ya, untuk fokus yang dekat. Terus ini lock,
focus lock ya. Kalau kita main video lebih baik di lock supaya dia nggak maju mundur. Jadi kita udah setting di situ, terus habis itu kalau ya tergantung situasi, tapi kalau rentang jaraknya ke objek atau subjek nggak terlalu banyak perbedaan, lebih baik lock ya. Ini continuous, jadi dia akan tracking terus, tetapi ketika continuous ini jalan tentunya akan mengkonsumsi baterai cukup banyak ya. Di RO untuk pengaturan pengukuran dari hasil pencahayaan ya. Oke, terus habis itu kita coba lagi HDR. Dia akan ngambil 3 kali ya. Kita klik sini, lihat hasilnya. Nah, ini menggunakan HDR tadi. Oke. Terus kita lihat lagi, ini panorama ya. Hanya nanti saya demoin di setting yang lain. Sekarang saya jelasin dulu ke kameranya. Jadi masuknya ke sini ya teman-teman, dan ini gridnya kita kosong ya, tapi kalau mau pasang ini 3x3. Cara pakai grid nanti saya jelasin pada komposisi. Nah, ini pengaturannya aja, rasio ya. Ini rasio-rasionya ada 4x2, dimana ini akan sangat membantu terutama ketika kita mencari satu balance yang rapi. Ini tengah ya, crossing. Ini golden ratio. Golden rasionya dia ada beberapa. Ini yang pertama, kedua, dibalik ya, ketiga, keempat ya. Ini golden ratio. Nah, saya kembalikan dulu ke saya terusin dulu. Ini triangle dimana kalau kita ketemu sama objek yang istilahnya itu mempunyai bidang-bidang vertikal, horizontal, dan diagonal, ini bagus untuk kita pakai. Triangle yang kedua kebalik ya, dimana ini sangat bagus kalau kita, ini diagonal. Sekarang kalau kita mau coba untuk mengambil komposisi-komposisi yang mengandalkan atau secara komposisinya itu diagonal. Oke, saya akan bahas lagi untuk pengaturan dengan komposisi di video lain supaya gak terlalu panjang ya. Ini jadi setting, terus white balance ini ya pengaturan kamera ya untuk jenis-jenis cahaya yang berbeda. Ada incandescent, fluorescent, warm, daylight, cloudy, twilight shade. Jadi udah kayak kamera yang pro ya. Maksud saya sudah sama seperti kamera-kamera ya, SLR atau mirrorless, itu memang punya pengaturan white balance ya. Masih di white balance ya, kita coba lagi white balance. Nah, cara memakai white balance tentu ada beberapa cara. Yang pertama, sesuaikan dengan kondisi pencahayaan ya. Yang kedua, sumber cahayanya maksud saya disesuaikan. Yang kedua adalah sesuai keinginan dari warna, karena ketika kita crossing sumber cahaya dengan pengaturan,
itu kadang-kadang bisa menimbulkan efek-efek. Misalnya kita mau ambil efek worm. Di cahaya yang posisi matahari sekarang, worm justru ya sedang daylight malah beralih ke biruan. Ini fluorescent, lampu neon ya. Incandescent ini lampu tungsten. Kalau cahayanya kuning ditambah biru, tapi kalau cahaya normal justru birunya terlalu biru ya. Pengaturannya seperti itu. Kita coba ke color effect. Saya balikin dulu ke auto, terus kita ke color effect. Oke, sekarang masih di white balance. Kita lihat ini, saya balikin ke auto levelnya, saya matiin auto level off. Terus kelihatannya ini perlu diterangin sedikit. Oke, sorry. Ini kita perlu terangin, jadi saya tambahin kompensasi ya. Terus habis itu kita atur white balance ada di bawah ya. Nah, ini kita mau apa? Kita cek warnanya yang kira-kira cocok dengan kita. Saya coba ambil daylight aja ya, normal dulu. Terus habis itu ini saya belum mengatur untuk komposisi karena supaya mudah saya pasang handphonenya di tripod kecil, lalu video yang untuk merekam gambar saya juga pasang di tripod. Jadi saya belum terlalu bicara tentang pengaturan gambar dan komposisi, itu mungkin nanti kita harus bikin video yang lain lagi. Nah, masih di aplikasi Open Camera ini ada color effect. Nah, bisa lihat ini warna mono efeknya, negatif, solarize, sepia, posterize. Oke. Ya, ini teman-teman bisa coba. Nah, seperti itu hasilnya. Terus habis itu kita coba lagi ke on screen. Nah, ini boleh dinyalain yang kita mau atur. Misalnya saya paling senang ini ada face detection, ini harus nyalain supaya memudahkan kamera handphone. Karena konsep dari kamera handphone sebetulnya adalah seperti kamera point on shoot ya buat saya. Jadi karena dia selalu kita bawa, jadi untuk yang cepat atau kita mau yang praktis, kita bisa shoot pakai kamera handphone. Tapi memang kalau pada kondisi-kondisi pemotretan yang lebih membutuhkan kamera yang lebih detail atau keterbatasan dari kamera handphone, maka saya akan bawa kamera yang lebih bisa untuk memotret sesuai keinginan saya ya. Oke, ini tips untuk handling kamera. Oke, sekarang saya mau copot ini kameranya. Saya mau ambil contoh foto ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang pertanyaan atau tanggapan atau komentar, teman-teman tulis saja apa yang mau dibahas, ditanggapi atau ditanyakan di kolom komentar. Bisa di feednya Meetup atau di feednya YouTube juga oke. Oke, sekian dulu untuk kamera handling yang lanjutan yang lebih detail. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, yaitu tentang komposisi. Terima kasih sudah mendengarkan. Buat teman-teman yang baru datang, ayo sama-sama nyalakan lonceng notifikasi, share ya ke teman-teman yang mau belajar fotografi juga, sama subscribe tentunya supaya kita bisa keep update kalau ada video yang baru sudah keluar. Terima kasih teman-teman.